Halo guys, perkenalkan nama saya Friza Faturrahman dari mahasiswa Universitas Gunung Jati dan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan soal pembelajaran organisasi. Mari kita simak. Ya, di sini kita mulai dengan konsep organisasi pembelajaran. Di sini menjadi dua. Yang pertama ada organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Dan yang kedua ada pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Yang di sini menjadi pengetahuan yang sebelum telah dimiliki dan melalui dua hal, yaitu yang pertama proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik ataupun untuk produksi tindakan, dan yang kedua proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dan pengalaman itu menurut Kim tahun 1993. Di sini ada beberapa tingkatan organisasi yang bisa kalian lihat. Yang pertama ada berpikir sistem, yang kedua ada personal mastery, yang ketiga ada mental model, yang keempat ada membangun visi bersama, dan kelima tim pembelajaran. Di masing-masing tingkatan organisasi itu mempunyai makna dan artinya masing-masing dan memiliki tujuannya masing-masing di antara tingkatan organisasi itu. Di sini ada teori pembelajaran dalam organisasi yang dibagi tiga. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner, kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning yang menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus maka tidak akan ada terdapat respon terhadap sesuatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning teori. Menurut Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Begitu teman-teman. Ya, selanjutnya ada mode pembelajaran masyarakat. Yang pertama ada proses memperhatikan, attentional process. Yang kedua ada proses mengingat, retention process. Yang ketiga ada proses mesin atau untuk meniru, reproduction process. Dan yang keempat ada proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Di sini ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, dan pengingatan organisasional menurut Wibowo 2006. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran yaitu pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional menurut Wibowo 2006. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang A, continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang B, Intersement reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Dan yang kedua ada reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Di sini ada poin A, modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang B, memberi hadiah bagi yang tingkat absen yang paling kecil atau tidak ada absen. Yang C, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang D, meningkatkan disiplin karyawan. Yang E, mengembangkan program pelatihan. Yang F, program memonitor yang kreatif. Ya, di sini ada beberapa karakteristik organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Dan kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai
sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. Di sini ada beberapa dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Seperti contohnya berpikir sistem merupakan hal fundamental dan kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptual. Dan kompetisi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Di sini ada beberapa dimensi yang bisa kalian lihat dan bisa kalian baca untuk menjadikan contoh dimensi buat organisasi pembelajaran. Ya, di sini ada aspek strategis, organisasi, dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Sebagai contoh, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya menurut Hartanto 1996. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting di dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Menurut Kaufman dan Sergey tahun 1994. Di sini ada survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Di sini ada 21% ke 40% itu merupakan organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dari 40 ke 60%, organisasi ini telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60% sampai 80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan 80% sampai 100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama ada fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Di sini dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran organisasi perlu tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya angkut perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru menurut Woodward and Dobson 2002. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Itu ada poin A, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang B, investasi dalam pembelajaran. Yang C, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang D, mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran. Yang E, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Di sini ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang A, implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang B, meningkatkan kompetisi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang C, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang D, identifikasi mental model proses organisasi. Bekerja menganalisir gagasan dan dampak. A, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan B, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Cukup sekian materi yang saya bawakan soal pembelajaran organisasi. Semoga bermanfaat untuk kalian para pendengar.